Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silo mata saya harus pakai kacamata hitam ya. Oke kawan, di kesempatan kali ini ya kita akan mereaksi ya, membahas dan juga menyimak ya nasib baik ya yang menimpa Mary Jane ya. Siapa itu Mary Jane? Dalam perjalanan kasus, Mary Jane adalah terpidana mati yang dibebaskan sehari sebelum eksekusi di Nusa Kambangan. Jadi sudah dikirim ke Nusa Kambangan, dikembalikan lagi ke lapas semula, yaitu lapas daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul ya. Jadi Mary Jane adalah seorang warga negara Filipina yang menjadi sorotan dunia internasional setelah kasusnya yang kontroversial di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Mary Jane menjalani masa tahanan di Indonesia sebagai terpidana mati kasus penyelundupan, padahal dia tidak menyelundupkan, tapi dia hanyalah wanita yang beranak 2, mencari nafkah. Pertama kali dia kerja di Dubai sebagai TKW dan mau diperkaos atau tidak paksa sama majikannya, akhirnya keluar dan dia dikasih pekerjaan oleh seseorang dengan membawa tas koper besar yang dimana Mary Jane tidak tahu apa itu isinya, lalu terbang ke Yogyakarta ya. Jadi yang dibawa itu apa sih Mary Jane nggak tahu. Oke, kita lanjut ya. Jadi perjalanan kasus Mary Jane ini ya penuh dengan dinamika yang menarik perhatian publik. Berapa ya, 14 tahun yang lalu ya, 14 tahun yang lalu. Mulai dari penangkapannya di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta hingga drama penundaan eksekusi di menit-menit terakhir ya. Kasus ini juga membuka mata dunia ya. Jadi kasus Mary Jane ini bisa membuka mata dunia tentang kompleksitas perdagangan manusia dan sistem peradilan pidana internasional. Jadi masuk Indonesia, ditangkap di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Itu digeledah, di situ ada narkoboynya, ada bukti, ya sudah dihukum mati. Jaksa nggak mau tahu, yang penting ada buktinya. Lalu hakim ngetok hukuman mati. Jadi saya pikir hukuman ini berdasarkan berkas ya, atau berdasarkan BAP ya, tidak berdasarkan dengan kebenaran terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Itulah peradilan yang ada di Indonesia, kadang-kadang seperti itu, alias kurang jeli. Padahal Mary Jane ini hanyalah seorang korban perdagangan manusia ya. Lanjut ya. Jadi kabar pembebasan Mary Jane diumumkan langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos ya, melalui akun Instagram resminya. Keputusan ini menjadi titik baik setelah berbagai upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah Filipina selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan nyawa Mary Jane yang tidak bersalah itu sebetulnya, karena dia adalah korban perdagangan manusia. Jadi ini kabar baik sekali bagi Filipina dan juga Indonesia. 1 hari sebelum eksekusi mati, Mary Jane dari Nusa Kambangan dipindah ke daerah istimewa Yogyakarta di lapas Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Jadi kisah Mary Jane asal Filipina yang merantau ke Indonesia tapi terjebak oleh perdagangan manusia dan dijebak oleh bandar narkoboy dari Filipina, sehingga dia menjadi terpidana mati yang ditunda dan dieksekusi di detik-detik terakhir ya, sehari sebelum dia dipindahkan ke lapas daerah istimewa Yogyakarta. Nggak jadi dihukum mati, padahal waktunya cuma kurang 24 jam. Jadi jadwal eksekusi mati di Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah pada 29 April 2015 yang lalu ya. Namun eksekusinya ditunda di detik-detik terakhir. Eksekusi terpidana mati kasus
narkoboy Mary Jane ditunda setelah seorang yang mengaku sebagai perekrutnya, Maria Cristano Sergio, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina. Dan ini bandar narkoboy yang besar ya, yang Maria Cristiano Sergio yang menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina itu mengakui bahwa dia telah menjebak Mary Jane masuk ke Indonesia, tepatnya di Bandara Adi Sucipto, Kota Yogyakarta. Jadi ada surat dari pemerintah Filipina, ada kasus human trafficking ya, ada penundaan bukan pembatalan. Padahal Mary Jane ini di tahun-tahun yang lalu itu saya dengar ya, dia mengajukan PK, sudah berkali-kali ditolak. Mengajukan gerasi kepada presiden, waktu itu ya presidennya kan masih Jokowi, ditolak. PK berkali-kali ditolak, gerasi ditolak, tetap dihukum mati. Jadi yang nolak itu tidak memikir masalah pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang penting cuma ada bukti lalu dihukum mati. Padahal dia jelas-jelas tidak bersalah, hanya korban perdagangan manusia. Oke, kita dengarkan keterangan dari Bang Yusril Mahendra. Ini beliau. Memberikan pengampunan lagi-lagi ditolak oleh presiden kita, dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana, atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners, dan ada lagi yang lain disebut dengan exchange of prisoners atau tukar menukar narapidana. Kita tidak melakukan tukar menukar narapidana, tapi kita akan melakukan apa yang disebut dengan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Apa yang dikatakan oleh Presiden Marcos hari ini dalam statement beliau mengatakan kita dalam waktu tidak terlalu lama akan membawa pulang atau bring back her to the Philippines, artinya akan membawa pulang Mary Jane ke Filipina. Ya, perlu diketahui bahwasanya Mary Jane selama di lapas Wirogunan Yogyakarta Kota ya, sebelum dipindah di Wonosari Gunung Kidul dan dipindah di Nusa Kambangan sebelum itu ya, yang masih di Yogyakarta, dia sudah pandai berbaur dengan orang-orang lokal, orang-orang daerah, sehingga dia sudah pandai berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa. Dan dia juga rajin membatik selama di lembaga pemasyarakatan perempuan ya, kelas 2B di kota Yogyakarta ya. Dan di lapas perempuan itu dia karya batiknya luar biasa itu, memiliki harga jual yang tinggi, mulai minimal tuh 600.000 ya. Jadi Mary Jane ini benar-benar suatu keajaiban ya, dari LP Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dipindah ke Nusa Kambangan ya, untuk menjalani eksekusi mati. Sehari sebelum eksekusi mati, akhirnya diplomasinya berhasil ya, dari Presiden Pak Prabowo. Pak Prabowo jelas orang yang Pancasila sejati ya, benar-benar berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun itu tidak dibebaskan ya, di Indonesia tidak dibebaskan, cuma masih dihukum, tapi dipindah ke negara asalnya, yaitu Filipina. Ya itu sih kata-kata halus saja. Yang jelas sampai Filipina menurut prediksi saya ya paling masuk ke pembinaan, masuk ke pelatihan, dan lain sebagainya. Karena Mary Jane ini punya anak dua, bayangkan, punya anak dua, sangat mengerikan dan hampir saja is dead, hukum mati. Tapi Allah menghendaki lain, orang benar pasti selamat. Prinsipnya kayak gitu aja. Oke kawan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.